Komplotan besar yang mendurhaka untuk kemelawan Dai Nippon sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Menyebabkan masyarakat Kalimantan Barat ketika Jepang datang, mereka bertepuk tangan dan berteriak banzai, banzai. Target yang paling utama itu harusnya ada 50.000 orang yang akan dieksekusi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gediri Irawan dalam sebuah channel Tukang Kopi. Dan tentu malam hari ini kita masih dalam sebuah segmen yang berjudul Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi pastinya. Nah teman-teman, udah cukup lama kita tidak ngonten dan sudah cukup lama kita tidak berbagi materi terkait tentang sejarah, konspirasi, ataupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang terjadi di sekitaran kita dunia ini, khususnya wilayah Republik Indonesia. Dan teman-teman, hari ini saya pengen ajak teman-teman ngobrol tentang sebuah materi sejarah yang sebenarnya ringan dan terjadi di sekitaran kita, yaitu di wilayah Kalimantan Barat tepatnya. Dan peristiwa ini bisa kita sebut dengan sejarah lokal. Nah, apa yang akan saya bahas? Ini dia. Juni 28 kemarin kita baru saja memperingati sebuah hari yang dikenal dengan nama Hari Berkabung Daerah. Nah, jadi setiap instansi pemerintah, kantor-kantor pemerintahan, kantor BUMD, dan masyarakat luas di hari itu harusnya mengibarkan bendera setengah tiang. Nah, bendera setengah tiang ini dikibarkan karena terkait di tanggal 28 Juni tahun 1944 terungkap sebuah fakta sejarah yang amat sangat menggenaskan kepada masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Apa itu? Yaitu terjadinya sebuah tragedi pembantaian satu generasi oleh pendudukan Jepang di Kalimantan Barat yang dikenal dengan nama peristiwa Mandor atau tragedi pembantaian di Mandor. Nah, peristiwa Mandor ini memang sudah cukup lama, apalagi yang melakukan ini adalah pendudukan atau penjajah Jepang yang pada awalnya datang ke Indonesia itu di sekitaran tahun 1941 sampai 1945. Bahkan dalam literatur sejarah kita mendapatkan informasi bahwa Jepang ini menjajah wilayah Indonesia 3,5 tahun atau sumur jagung kalau kata ramalan dari Jayabaya, salah seorang raja dari Kediri. Nah, hal tersebut juga terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Mengingat Kalimantan adalah salah satu titik terluar yang menjadi awal mula Jepang berkuasa di wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, setelah restorasi Meiji yang terjadi pada tahun 1850-an, Jepang menjadi salah satu macan Asia. Salah satu negara Asia yang pada waktu itu mampu bersaing dengan negara-negara Eropa, khususnya Amerika, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan Jepang pada waktu itu untuk memanfaatkan teknologi dan memahami hal-hal rumit lainnya seputar militer akhirnya membuat Jepang menjadi sebuah negara yang ingin menaklukkan negara-negara lainnya. Hal ini diperkuat oleh Memorandum Tanaka yang pernah dibuat pada tahun 1929. Waktu itu di Jepang ada seorang Perdana Menteri namanya Baron Tanaka, dan Perdana Menteri Baron Tanaka ini membuat sebuah kebijakan bahwa Jepang harus memiliki sumber daya alam dari wilayah-wilayah yang ada di sekitar mereka, khususnya Manchuria dan juga Cina. Dimulailah ekspansi Jepang untuk menguasai beberapa wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Asia. Terlebih lagi di tahun 1939, Jepang bersekutu dengan
Jerman, dan Italia menjadi kontestan blok Axis atau blok Aksis dalam Perang Dunia Kedua. Nah, singkat cerita, Jepang menduduki wilayah Asia Pasifik. Dimulailah ekspansi Jepang pada waktu itu. Seperti teman-teman ketahui bahwa Jepang ini adalah sebuah negara yang kecil, tapi pengetahuan tentang militer dan juga teknologi amat sangat luar biasa. Dan tentu saja ketika Jepang sudah mampu membuat perangkat-perangkat militer, ternyata Jepang kekurangan sumber daya alam untuk menghidupkan peralatan-peralatan militer tersebut. Sehingga akhirnya Jepang memilih untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan tempat mengolah sumber daya alam tersebut. Apalagi pada waktu itu di Jepang muncul sebuah paham yang dikenal dengan Hakko Ichiu. Di mana pada waktu itu paham Hakko Ichiu ini adalah sebuah paham yang mengharuskan Jepang menguasai wilayah-wilayah karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Katanya ini orang-orang Jepang ini adalah keturunan dari dewa Amaterasu. Dan ya itulah yang membuat Jepang menjadi merasa bahwa diri mereka adalah superior di wilayah Asia. Tepat pada tahun 1941 di tanggal 19 Desember. Nah, pada waktu itu Jepang mulai masuk ke wilayah Kalimantan. Di sini Jepang pertama kali masuk ke wilayah Pontianak dengan menggunakan kapal terbang. Jadi pada waktu itu teman-teman, jam 11 siang waktu masyarakat di Pontianak sedang asik-asiknya ingin berangkat sholat Jumat berjamaah, menderu kapal terbang milik Jepang yang dikenal dengan kapal terbang Zero pada waktu itu melintasi wilayah Pontianak untuk menyasar tangsi-tangsi militer milik Belanda yang pada waktu itu disebut dengan nama Knil. Nah, jadi 9 pesawat terbang ini terbang di atas Pontianak. Konon katanya mereka ingin melakukan penembakan dan penghancuran total terhadap tangsi-tangsi militer Belanda tersebut atau Knil. Namun terjadi salah sasaran di situ, sehingga menyebabkan rakyat dan masyarakat yang pada waktu itu sedang bersiliweran di sekitaran Parit Besar, kemudian Kampung Bali menjadi korban. Bahkan konon katanya di wilayah Rumah Sakit Sungai Jawi pada waktu itu saking tidak mampu lagi untuk menampung korban berjejeran di wilayah sekitaran rumah sakit tersebut. Dan ini dijadikan sebuah cerita sejarah yang berjudul Peristiwa Kapal Terbang 9. Kemana waktu itu Belanda? Kenapa tidak melakukan perlawanan? Sebenarnya mereka sudah melakukan perlawanan, namun apalah daya. Jumlah tenaga militer Belanda yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, pada waktu itu hanya berjumlah 700 tentara atau prajurit. Apalagi persenjataan milik Jepang jauh lebih tangguh. Mereka melakukan serangan baik itu dari darat dan juga dari udara. Sehingga menyebabkan orang-orang Belanda atau Knil ini tunggang langgang. Mereka melarikan diri ke wilayah Sanggauledo dan melarikan diri ke wilayah Singkawang pada waktu itu bersamaan dengan residen Belanda. Peristiwa penyerangan bukan hanya di tanggal 19 tapi berlanjut pada tanggal 22 hingga pada tanggal 27 Desember tahun 1941 dan hal ini menyebabkan Belanda ataupun Knil benar-benar porak-poranda. Setelah itu, seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 22 Januari tahun 1942, Angkatan Laut Jepang yaitu Kaigun berhasil mendarat di wilayah Pemangkat di wilayah Tanjung Kodok. Mereka mendarat di situ kemudian menurunkan 3.000 personil mereka untuk menguasai wilayah Kalimantan Barat. Apalah daya, 700 versus 3.000. Ditambah lagi kekuatan angkatan laut dan kekuatan angkatan udara, menyebabkan Belanda benar-benar kewalahan. Sehingga akhirnya Belanda pun harus menyerah. Lapangan terbang di Singkawang yang dikenal dengan lapangan terbang terbaik di wilayah Kalimantan Barat pada waktu itu berhasil diduduki oleh Jepang dan dimulailah era Jepang menguasai wilayah Kalimantan Barat. Sama seperti ketika Jepang menguasai Indonesia, di banyak literatur sejarah, Jepang melakukan sebuah siasat yang dikenal dengan nama propaganda, yaitu mengambil hati masyarakat Indonesia dengan jargon yang dikenal dengan gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Dan mereka juga mengutarakan bahwa kami adalah saudara tua kalian, teman-teman. Kami adalah saudara tua Asia. Kami akan buat supaya kalian terbebas dari belenggu penjajahan orang-orang barat.
Dan hal tersebut tentu saja membuat masyarakat Kalimantan Barat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kedatangan Jepang ini. Wah, Jepang datang. Orang-orang Jepang ternyata adalah orang-orang yang baik. Mereka ingin menyelamatkan kita dari penjajahan Belanda. Dan terang saja propaganda ini berhasil menyebabkan masyarakat Kalimantan Barat ketika Jepang datang, mereka bertepuk tangan dan berteriak banzai, banzai, saudara tua. Nah, ketika Jepang datang ke wilayah Kalimantan Barat, sebenarnya di wilayah Kalimantan Barat ini sendiri cukup banyak organisasi-organisasi yang pernah dibuat oleh golongan pemuda dan cendekiawan yang seperti Gerakan Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada juga gerakan yang dikenal dengan nama PAB atau Persatuan Anak Borneo. Namun gerakan-gerakan tersebut dibubarkan oleh Jepang karena tipikal Jepang ini tidak percaya terhadap gerakan-gerakan yang dibentuk oleh pribumi. Akhirnya mereka membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Nishinkai. Dalam Nishinkai ini semua pemuda, pelajar, cendekiawan, dan tuan-tuan feodal ataupun raja dan penembahan dari sekitaran wilayah Kalimantan Barat mereka kumpulkan menjadi satu dalam sebuah perhimpunan yang bernama Nishinkai itu tadi. Dan Nishinkai ini dibentuk oleh Jepang dengan harapan ide-ide baik itu ide budaya ataupun ide politik semuanya tertuang di Nishinkai melalui sepengetahuan Jepang. Nah, namun seperti halnya gerakan-gerakan yang dibantu oleh Jepang, seperti di wilayah-wilayah Jawa, itu dimanfaatkan oleh beberapa tokoh untuk membangun opini-opini tentang kemerdekaan. Terlebih lagi ternyata ekspektasi dari para tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat terhadap Jepang ini tidak sesuai. Ternyata realitanya Jepang ini malah melakukan penjajahan yang ternyata jauh lebih parah daripada penjajahan Belanda dulu. Baik secara sosial, politik, kebudayaan, dan ekonomi terjadi perampasan, kelaparan di mana-mana. Banyak gadis-gadis ataupun anak-anak perempuan mereka yang diambil oleh Jepang untuk pemuas nafsu mereka. Kemudian pada waktu itu Jepang melakukan tindakan pengancaman. Bahkan dalam sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Pak Syarifuddin Utsman itu dikatakan bahwa Kalimantan Barat pada waktu itu memasuki sebuah era yang dikenal dengan nama era Cap Kapak, di mana setiap rumah-rumah yang dicurigai oleh Jepang ini melakukan pemberontakan ataupun ingin melakukan perlawanan, bahkan hanya memberikan kritik, semuanya didobrak menggunakan kapak. Orang-orang semuanya ditangkap. Terlebih lagi mereka ditangkap untuk dijadikan bahan pekerja yang dikenal dengan nama romusa. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat tingkat kepercayaan masyarakat Kalimantan Barat mulai sedikit demi sedikit terkikis. Bahkan mereka mulai memberontak dan ingin melakukan perlawanan terhadap orang-orang Jepang ini. Wah, Jepang memang benar-benar banduk ya. Pada bulan Juli tahun 1943, terdengar sebuah kabar yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan atau Residen Gubernur Kalimantan Selatan orang Belanda yang bernama B.J. Haga melakukan pemberontakan pada Juli 1943. Ia bersama tokoh-tokoh yang ada di Banjarmasin ini melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan jumlah 800 orang. Gercep, Jepang melakukan tindakan cepat, mereka melakukan penangkapan terhadap 800 orang yang mereka curigai tadi. Dan parahnya 800 orang itu langsung dieksekusi oleh Jepang. Nah, tidak sampai di sini. Ternyata Jepang menyimpan kecurigaan karena ada indikasi hubungan antara Gubernur B.J. Haga dari Kalimantan Selatan ini dengan tokoh-tokoh yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat. Kecurigaan ini membuat Jepang pun pada akhirnya mulai melakukan kegiatan intelijen. Mereka berusaha untuk mendapatkan informasi terkait tentang jangan-jangan di wilayah Kalimantan Barat ataupun Pontianak ini ada juga bibit-bibit yang akan melakukan pemberontakan terhadap kami. Sehingga pada waktu itu diberlakukan jam malam. Organisasi-organisasi benar-benar dibatasi. Nah, terang saja akhirnya pemerintah pendudukan Jepang ataupun Kaigun yang ada di Kalimantan Barat mendapati bahwa ternyata dalam Nishinkai ada sebuah kelompok yang dikenal dengan nama kelompok 69 yang katanya diprakarsai oleh Dr. Rubini CS yang katanya akan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sehingga akhirnya pihak Jepang ini pun berusaha untuk memutar otak.
bagaimana caranya kami untuk menangkap orang-orang ini? Akhirnya mereka menggunakan siasat yang amat sangat licik. Mereka menggunakan Nissinkai pada waktu itu untuk melakukan penangkapan besar-besaran. Nissinkai. Pada tanggal 14 April 1943, Jepang memprakarsai sebuah gerakan ataupun rapat besar bersama orang-orang Nissinkai yang pada waktu itu juga didatangi oleh kepala-kepala feodal atau kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Sejumlah 10 panembahan dan 2 sultan datang dalam rapat Nissinkai tersebut. Namun ternyata setelah mereka berkumpul, Jepang malah melakukan penangkapan terhadap seluruh peserta rapat Nissinkai tersebut. Dan akhirnya mereka membuat sebuah tuduhan bahwa orang-orang ini akan melakukan sebuah rapat yang ingin melakukan pemberontakan terhadap pihak Jepang. Penangkapan pun terjadi di mana-mana nih kawan-kawan. Setelah mereka menangkap seluruh peserta rapat, dilanjutkan pada 23 Oktober 1943 dilakukan kembali penangkapan dengan orang-orang yang terdiri dari kaum pelajar, cendekiawan, kemudian raja, lingkungan-lingkungan kesultanan, guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lintas etnis, tokoh-tokoh agama, semuanya ditangkap. Bahkan penangkapan ini juga menggunakan sebuah metode yang unik, yaitu dengan cara penyungkupan, di mana ketika subuh mereka diculik dengan cara disungkup kepalanya menggunakan karung ataupun menggunakan kain. Setelah itu mereka dibawa dan entah dibawa kemana, tidak muncul-muncul sampai saat ini. Dilanjutkan kembali pada tanggal 24 Mei 1944 dilakukan kembali penangkapan kedua, teman-teman. Nah, penangkapan kedua ini pun juga menyasar beberapa tokoh-tokoh tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1944 muncul sebuah harian atau surat kabar harian yang dikenal dengan nama Borneo Shinbun. Borneo Shinbun ini memuat sebuah tulisan pertama bahwa komplotan besar yang mendurhaka untuk melawan Dai Nippon sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya dan mereka semua sudah diadili dan dieksekusi mati. Dalam harian tersebut dituliskan ada 48 orang ditangkap, termasuk 10 panembahan dan 2 sultan tadi. Mereka diadili. Dan Mandor adalah salah satu tempat yang menjadi tujuan eksekusi dari penculikan tersebut. Nah, hal ini terungkap dari ketika pada tanggal tahun 1977 ada seorang turis Jepang yang bernama Kiyotada Takahashi. Pada waktu ia datang ke wilayah Kalimantan Barat, ia berkata bahwa menurut data dari sebuah museum yang ada di Jepang, sebenarnya yang kami targetkan atau pihak Jepang targetkan itu adalah sejumlah 21.037 orang. Dan 21.037 orang ini adalah korban yang dieksekusi dari mulai tahun 1942 sampai 1945. Bahkan konon katanya target yang paling utama itu harusnya ada 50.000 orang yang akan dieksekusi. Namun pihak Jepang berkata bahwa kami tidak melakukan sebanyak itu, kami hanya mengeksekusi 1.000 orang. Entah siapa yang tahu ataupun siapa yang bicara benar di sini, yang jelas terdata ada 21.037 orang korban pembantaian Jepang di peristiwa Mandor ini. Dan itu bukan hanya terjadi di wilayah Mandor, tapi juga tersebar di sekitaran wilayah Kalimantan Barat. Baik itu pedalaman, ada di daerah Sungai Durian katanya, dan juga ada di wilayah Kabupaten Ketapang, dan banyak sekali tersebar. Nah, atas informasi tersebut, maka 28 Juni 1944 ini dijadikan sebagai Hari Berkabung Daerah untuk memperingati 21.037 orang yang dibantai habis oleh pihak Jepang. Kalimantan Barat kehilangan satu generasinya, dan itu semua adalah golongan-golongan yang mungkin saja sebenarnya mampu membangun Kalimantan Barat menjadi wilayah yang luar biasa hebat. Dan inilah sejarah lokal yang memang harus kita ketahui, teman-teman. Apalagi ini terjadi di sekitaran kita sendiri. Yang jelas teman-teman, sampaikan kepada teman-teman kalian yang lain, keluarga, saudara, apapun itu, bahwa pernah terjadi peristiwa yang memilukan hati
di wilayah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.